Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 pada hari Senin 17 Agustus 2020 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada. Ini upacara. Mat. Gerak. 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 Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Salah. Batuan 1 siap. Lapor Perutan 3 siap. Laporan saya terima. Masing-masing pemimpin pasukan balik ke samping kanan pasukan. Kerjakan. Kerjakan. Komando, saya ambil alih. Seluruhnya sudah di tempat. Ah! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Ah! Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Ah! Tegak! Ah! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Bapak, upacara peringatan 17 Agustus 1945 siap dimulai. Lanjutkan, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Sudah seluruh kita upacara, mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak untuk mengingat kembali para pejuang bangsa ini. Dan kita mengeningkan cipta, mulai!
Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Dengan itu, suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat. Untuk amanat diserah di tempat. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hari ini
di hari kemenangan bangsa Indonesia kita dapat melaksanakan kemerdekaan dan melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan para sahabatnya di yaumil kiamah nanti. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Kiai Heri beserta keluarga, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan seluruh siswa-siswi sekalian yang kami cintai. Kalau kita mengacu kepada negeri kita Indonesia saat ini, maka kita harus flashback kembali pemikiran kita kepada tahun-tahun sebelum kemerdekaan, di mana 450 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Asia, terutama negeri Jepang. Belanda, Eropa yang masuk ke Indonesia bukan hanya menanamkan kepahitan bagi negeri kita. Jelas kita dijajah, hak kita semuanya dirampok. Hak kita semuanya diambil oleh bangsa asing. Sehingga bangsa Indonesia terpedaya pada masa itu. Jelaslah para bapak, ibu, orang tua, kakek kita yang ikut berjuang di negeri ini, mereka saat ini sedang bergembira, tersenyum karena Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah terbangun, terbangkit dari tidurnya. 450 tahun bukan satu tatanan yang kecil. Pola pemikiran Belanda dengan pola pecah belah, memporak-porandakan antara rakyat miskin dengan rakyat kaum ningrat. Mereka pecah belah, mereka tidak sama. Kaum darah biru dengan rakyat miskin, dengan rakyat jelata dipisahkan. Tapi kesadaran terpecah-pecah itu di tahun 1928 Indonesia dengan Sumpah Pemuda, pemuda tidak lagi memikirkan bangsa, kaum. Mereka menamakan Indonesia, tidak lagi menamakan orang Jawa, tidak lagi menamakan orang Batak, tidak lagi menamakan orang Ambon, tidak lagi menamakan orang Papua. Tapi mereka sadar generasi mudanya mempersatukan satu bangsa menjadi bangsa pemuda Indonesia dan berhasil memporak-porandakan Indonesia menjadi kesatuan yang kuat. Lahirlah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Inilah yang perlu kita ingatkan dan harus kita lakukan, bahwa kita tidak boleh dipecah belah oleh siapapun di negeri ini. Kita harus bersatu, kaum ulama, kaum pemuda, kaum generasi, semuanya bersatu membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Kami, generasi-generasi yang sudah lewat, di tangan kalian semualah Indonesia akan bangkit. Di tangan kalianlah Indonesia akan bisa lebih maju. Di tangan kalianlah Indonesia bisa berkibar di seluruh dunia. Maka jangan lupakan sejarah. Kata Bung Karno mengatakan, jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Kenapa Bung Karno sampai menyampaikan itu? Karena generasi kita saat ini sudah melupakan sejarah bangsanya, sehingga lebih cinta dengan sejarah kaum Eropa, sejarah bangsa asing yang pola pemikirannya tidak sama dengan pemikiran bangsa Indonesia. Indonesia bisa berhasil
merancang kemerdekaan. Tidak mungkin Indonesia bisa berhasil karena kita cuma punya senjata namanya bambu runcing. Sedangkan kaum Eropa semua berperan, tank panzer, senjata lengkap, alat-alat modern mereka punya. Tapi 48 pun kita tahu mereka mau merebut kembali Indonesia. Terjadi di Surabaya, terjadi pertempuran di Surabaya sana, terjadi tempuran di Jakarta Utara. Semua mengusir penjajah. Siapa yang berjuang? Para ulama dan santri yang ikut berjuang di negeri ini. Mereka menaruhkan nyawa, darah mereka. Terutama Kiai Masari, Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka berkumpul bersatu. Bagaimana untuk menghancurkan, mengusir kembali penjajah yang akan masuk tahun 1948 di Indonesia. Mereka berkumpul, para kiai, para ulama mempersatukan, menentukan visi bagaimana kita mengusir. Maka lahirlah beberapa konsep bahwa membela tanah air sama dengan membela tanah air kita, sama dengan kita kekuatan iman. Maka iman sebagian juga untuk berjihad di jalan Allah. Tidak lama 2 tentara besar dari Eropa mati terkapar di Jembatan Merah. Karena siapa? Perjuangan para ulama, doa para ulama, doa para kiai, semuanya bersatu. Mereka bersama santri-santrinya ikut berjuang di negeri ini. Berhasil mengusir kembali penjajah tahun 1948. Jadi yang punya peranan penting di dalam kemerdekaan Indonesia adalah umat Islam. Nomor 1. Tidak menutup agama yang lain juga terlibat di dalamnya. Tapi mayoritas umat Islam yang berjuang. Bahkan kita tahu seorang ustadz guru madrasah bernama Jenderal Sudirman. Mereka berhasil mengangkat dan menjadi seorang tentara nasional yang dulunya bernama Tentara Hizbullah, menjadi TKR, menjadi TKI, kemudian baru menjadi TNI yang sekarang dipimpin langsung oleh Panglima Besar Bapak Jenderal Sudirman yang telah wafat. Dia seorang ustadz, seorang guru yang berhasil menanamkan cita-cita bangsa Indonesia. Lalu terakhir, bagaimana dengan generasi kita? Generasi kita saat ini tidak lagi harus angkat senjata. Tidak perlu kita berperang, tapi berperang dengan teknologi, berperang dengan pendidikan, berjihad untuk pendidikan. Itu yang lebih baik. Supaya apa? Indonesia bisa maju di tahun-tahun mendatang. Indonesia lebih baik dari tahun-tahun mendatang. Tidak dipelintir oleh siapapun. Indonesia adalah tetap Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Siap. Ya. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ummadidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama na'imin. Allahumma sholli wa sallim yang bagil jalali wajhikal azim sultani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia bersimpu dan mengatakan mempersembahkan puji dan syukur kehadiratmu atas karunia dan nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun pada 2020. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkaulah jualan yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan beriman, dan hanya kepadamu pula kami bertawakal, dan keadilatmu lah kami semua akan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk selalu menciptakan sumber daya manusia unggul Indonesia maju dan berdaya, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Bangkitkanlah kesadaran bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, perjuangan bangsa kami belum selesai. Perjalanan sejarah kami, bangsa kami masih jauh. Oleh sebab itu, yang berselisih serta bermusuhan, ciptakanlah ketulusan hati kami, rasa cinta tanah air, dan jadikanlah kami bangsa Indonesia yang menghargai para pahlawannya, serta mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami sebagai bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk dapat melekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami dengan sepenuh jiwa yang hidup dalam keberagaman dan kebinekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, dan limpahkanlah karunia-Mu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa serta mendapat rahmat-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Bapak, upacara telah dilaksanakan. Lapangan selesai. Tempat dan bubarkan. Siap, kembali ke tempat dan bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara memperingati 17 Agustus 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat. Gerak.
Gerak. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Semuanya, sudah di tempat. Ah! Upacara selesai, pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.